Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini saya mau bahas soal-soal asesmen tengah semester materi termokimia. Materi kimia kelas 11 ya. Nah, ada 16 soal pilihan berganda yang mau saya bahas. Nanti 17 sampai 30-nya materinya itu berbeda ya. Jadi kita ke termokimia dulu yang khusus. Yuk langsung aja saya mulai ya. Soal nomor 1. Ada persamaan termokimia C tambah O2 menghasilkan CO2 dengan delta H minus 394 kJ per molnya. Jika 360 gram karbon dibakar dengan oksigen berlebih, kalori yang dibebaskan sebesar berapa? Nah, kita cek aja 360 gram karbon itu berapa mol. Jadi molnya si karbon adalah masanya 360 dibagi dengan AR-nya kan. C kan 12 ya. Dapatlah ini 30 mol. Nah, dari ini ya, persamaan termokimia ini kita dapat bahwa untuk 1 mol akan membebaskan 394 kJ kalor. Nah, terus untuk 30 deltanya berapa? Ya, berarti tinggal min 394 dikalikan dengan 30. Jadi ini minus 11820 kJ. Opsi yang tepat adalah yang E. Oke, nomor 2. Ada pembakaran 1 mol etena C2H4 ya. Ini reaksinya. Dan delta H-nya ya min 1411 kJ per molnya. ARC12, ARH1. Bagaimana kalau yang dibakar adalah 7 gram gas etena? Cek aja 7 gram ini berapa mol seperti soal nomor 1. Jadi mol si etena C2H4 masanya 7 gram. Nah, MR-nya C2H4. C itu kan 12 ya, kali 2 24 tambah 4 28. Ini kan seperempat ya, atau 0,25 mol. Nah, dari persamaan termokimianya, ini 1 mol ya, dilihat dari koefisiennya tuh. Jadi 1 mol C2H4 delta H-nya dia minus 1411 kJ per mol. Bagaimana kalau untuk 0,25 mol? Ya berarti tinggal minus 1411 dikalikan dengan 0,25. Oke, dapatlah minus 352,75 kJ. Delta H bertanda negatif itu menandakan membebaskan, melepaskan, menghasilkan. Jadi opsi yang tepat adalah yang A. Ya, hati-hati dengan kata-katanya ya. 3. Perhatikan persamaan termokimia berikut. C tambah O2 menghasilkan CO2, delta H-nya min 393,5 kJ per molnya. Jika volume CO2 pada keadaan STP yang diinginkan adalah 11,2 liter, maka reaksi tersebut mirip-mirip masih kayak yang tadi. Nah, pada keadaan STP kan itu kita V pada keadaan STP 22,4 ya liter untuk tiap molnya. Nah, kalau dia bilang dia punya 11,2 liter, jadi si CO2 ini ya 11,2 liter itu berapanya dari 22,4? Dan ini 0,5 mol. Jadi CO2-nya adalah 0,5 mol. Sementara kalau dilihat persamaan termokimianya, CO2-nya 1 mol. Jadi 1 mol itu melepaskan atau membebaskan 393,5 kJ. Itu 1 mol. Nah, kalau 0,5 mol tinggal setengahnya ya. Kali 0,5 kan. Min 196,75 kJ. Negatif artinya melepaskan. Maka opsi yang tepat adalah yang B. Melepas, menghasilkan, mengeluarkan. Itulah kata-kata yang sepadan ya.
Nomor 4 ada sebanyak 2,2 gram sampel C2H4O, massa molarnya 44 gram per mol, dibakar dalam kalorimeter bom yang kapasitas kapasitas kalornya 16,77 kJ derajat Celcius min 1. Suhu kalorimeter meningkat dari 22,62 menjadi 26,87 derajat Celcius. Harga perubahan entalpi pembakaran C2H4O-nya itu berapa? Nah, yang bisa kita lihat di sini kan, kita pelan-pelan ya, kita cek satu-satu datanya. Delta T adalah selisih dari T akhir kurang T awal ya. 26,87 kurang 22,62. Berarti ini 4,25 ya. Itu dulu. Lalu kapasitas panas ini C besar ya. 16,77, dia udah dalam kilojoule. Oke, nah langsung aja ya. Oh iya, ini sampelnya 2,2 gram itu berapa mol? Jadi kita cari mol si C2H4O. 2,2 gram bagi MR-nya 44. 0,05 mol. Nah, kalau udah dapat data-datanya, kita tinggal masuk rumus ya. Q-nya kita cukup pakai di sini punya si kalorimeternya. Untuk kalorimeter kita pakai C kali delta T. Jadi C besar ya, kapasitas kalor 16,77 dikali delta T-nya tadi 4,25. Dapatlah ini 71,2725 kilojoule. Kalau udah dapat Q, kita kan punya mol. Ingat bahwa delta H itu adalah min Q per mol. Kan satuan delta H kilojoule per mol gitu ya. Udah, dari Q-nya ini kita dapat 71,2725 kilojoule. Molnya tadi yang dibakar tuh, jetnya 0,05 mol. Tanda minus karena suhunya naik ya, exotherm ya. Maka dapatlah ini hasilnya jadi minus ya, min 1425,45. Berarti yang dadu. Lanjut 5. Diketahui persamaan termokimia 2H2S tambah 3O2 menghasilkan 2H2O tambah 2SO2. Delta H-nya min 1124 kJ. Sebanyak X gram H2S dibakar dan menghasilkan 2810 kJ. Massa molar H2S 34 gram per mol. Berapa gram sih X-nya si H2S itu? Massa si H2S itu berapa banyak gitu. Oke, kalau kita lihat dari reaksi kan H2S-nya yang dibakar 2 mol ya. Nih. Jadi pembakaran 2 mol H2S itu delta H-nya min 1124. Berarti kalau 1 mol tinggal delta H-nya dibagi 2 saja kan? Min 562 kilojoule. Oke, kita udah dapat satunya nih. Kalau udah dapat satu enak nanti. Tinggal sesuaikan dengan yang ditanya berapa mol. Oke, tapi ini untuk yang ditanyakan ini, yang dibakar ini adalah menghasilkan minus 2810 kilojoule. Nah, ini berapa mol kan gitu pertanyaannya. Nanti dari mol kita bisa ubah ke massa. Nah, kalau dilihat 562 ke 2810 itu adalah kali 5 ya. Maka molnya juga kali 5. Maka 2810 kilojoule itu adalah untuk 5 mol. Oke, kita udah dapat mol dari si H2S yang dibakar, 5 mol. Tanyakan massa. Mol kali mm, massa molarnya. Molnya 5, mm-nya tadi 34. Dapatlah 170 gram. Opsi yang tepat adalah yang D. Oke, masuk nih yang HOTS nomor 6. Gas S2 terbentuk termasuk gas polutan yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil. Pada pembangkit listrik berbahan bakar batu bara, gas SO2 yang dihasilkan
dari pembakaran fosil tadi direaksikan dengan MgO. Ini reaksinya ya. Tuh delta H-nya besar nih ya. 76740 kJ. Jika pembakaran batu bara menghasilkan 16 ton gas SO2 per tahun, kalor yang dihasilkan berapa? Ini yang dibakar 2 mol ya. Di mana ya? Di sini deh. 2 mol SO2 yang direaksikan dengan MgO-nya. Ini delta H-nya min 76740. Itu untuk 2 molnya. Berarti kalau untuk 1 molnya berapa? Tinggal dibagi 2 aja ya. Ini min 38370 kJ per mol. Oke, sekarang kita simpan dulu itu. Karena kita yang dikasih tahu SO3-nya dalam ton. Jadi SO2-nya adalah 16 ton. Berarti 16 kalau kita jadikan kilogram kali 10 pangkat 3 ya, kilogram. Atau jadi gram, 16 kali 10 pangkat jadi 6 ya, gram. Nah, jadi 16 kali 10 pangkat 6 gram ini berapa mol? Mol sama dengan massa molarnya, massa relatifnya ya. 16 kali 10 pangkat 6 per SO2 S32 O16 kali 2 32 juga ya. Berarti 64. 16 per 64 itu kan seperempat ya. Seperempat kali 10 pangkat 6. Seperempat itu 0,25. Atau berarti 25 bisa ya. 25 kali 10 pangkat 4 mol. Besar ya molnya. Jadi tadi 1 mol melepaskan 38370. Terus bagaimana kalau 25 kali 10 pangkat 4 mol? Ya berarti tinggal dikalikan. Ya berarti yang ini adalah minus 38370 kali 25 ya. 25 kali 10 pangkat 4. Maka dihasilkanlah, ini saya dapat minus 95925 kali 10 pangkat 8 kilojoule. Wow. Tapi ya make sense lah karena setahun juga ya. Ini saya dapat yang C. Bisa di cross check lagi ya hitungannya ya. Nomor 7, perhatikan diagram tingkat energi berikut. Jika reaksi pada diagram tersebut disertai pelepasan kalor negatif ya, sebesar A kilojoule, nilai perubahan entalpi untuk reaksi ini berapa? Jadi kita bongkar dulu reaksi ini ya. Ini adalah I2 tambah 3Cl2 menghasilkan 2ICl3 yang katanya delta H-nya bertanda negatif A. Kalau turun itu panahnya itu negatif ya karena exotherm ya. Tapi yang ditanya adalah ICl-nya, ICl3-nya di kiri dan 1 mol. Step by step kita putar dulu. Cl3 menjadi I2 tambah 3Cl2. Delta H-nya sama dengan plus A. Jadi kalau kita balik reaksinya tanda plus jadi minus, minus jadi plus ya. Lalu ini kita bagi 2 koefisiennya sesuai dengan yang diminta. Maka delta H-nya jadi plus 1/2A. Kalau dibagi itu jadi sepernya ya, setengahnya ya. Kalau dibagi 2 ya setengahnya. Oke. Nomor 8, perhatikan nih hot ya, diagram tingkat energi dan pernyataan-pernyataan berikut. Reaksi ada delta H-nya min 90,4 kJ per mol. Ini pernyataan-pernyataannya yang ditanyakan adalah yang tepat. Sebenarnya kalau udah lihat delta H-nya negatif berarti reaksi ini exotherm. Yang namanya exotherm itu kalau berpindah dari sistem menuju lingkungan. Makanya kita sebagai lingkungan pegangnya kayaknya panas gitu ya. Merasa panas.
Kita cek yang satu, terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem, salah ya. Yang duanya, sistem ke lingkungan, benar. Yang tiganya, persamaan termokimia adalah 2NO menghasilkan N2 tambah O2, delta H-nya minus, oh salah ya jelas. Karena minus 90,4 itu untuk 1 mol, koefisien 1. Sementara yang dia buat di sini 2. Nomor 4, N2 tambah O2 menghasilkan NO dibutuhkan kalor. Jadi kalau kita bongkar itu yang di atas, NO menjadi setengah N2 tambah setengah O2. Ini yang delta H-nya minus 90,4. Nah, soal yang dikasih tahu ini pernyataannya ya. Jadi dia dibalik dulu nih. Jadi setengah N2 tambah setengah O2 menghasilkan NO. Seperti soal berapa tadi, delta H-nya jadi berubah tanda ya. Lalu N2-nya terus dikali 2 nih semuanya. Jadi N2 tambah O2 2NO. Sesuai kan? Maka delta H-nya dikali juga plus 180,8 kJ. Berarti pernyataan 4 benar. Karena kalau plus itu membutuhkan ya. Kata plus itu membutuhkan. Atau menyerap bisa. Ya, endoterm jadinya. Dia kan karena tadi awalnya kan exotherm. Kalau dibalik kan jadi endo ya. Ya, berarti 2 dan 4. Opsi yang E ya. Nomor 8 ini. 9 Hz lagi, pada suhu 25 derajat Celcius, tekanan 1 atm, ada C6H6 31,2 gram dibakar sempurna. Lepaslah kalor sebanyak 633,898 kJ. Delta HF0 C6H6 minus 2426,14. Delta HF0H2O min 285,84. Pembentukan CO2 berapa? Oke, pelan-pelan ya, ini soalnya ribet. C6H6 tambah O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Berarti kita setarakan ya, ingat reaksi harus setara. Saya tidak bahas lagi masalah penyetaraan ya. Nah, ini reaksi utamanya, tapi ini yang dibakar 31,2 gram. Oke, 31,2 gram kan kita bisa cari molnya dengan cara bagi MR-nya. C12 kali 6 berapa tuh? 12 kali 6 72 ya. 78 ya. Nah, ini dapat 0,4 mol. Jadi pembakaran 0,4 mol si C6H6 ini itu menghasilkan delta H minus 633,898 kJ. Hati-hati ya, ini yang 0,4, jadi ini untuk yang 0,4 mol. Lalu kita cari untuk standar untuk 1 mol. Maka untuk 1 mol berarti 0,4 ke 1 kan kali 2 kali berapa ya? Kali 2,5 ya. Oke, maka yang delta H-nya juga kita harus kalikan 2,5. Atau bisa juga ini 1 per 0,4. Ya, kali minus 633,898 kJ. Kita cari untuk yang 1 mol itu berapa. Ini dapat saya minus 1584745. Ini ya, koma di sini. Jadi inilah untuk 1 mol C6H6 yang dibakar. Oke, saya ulangin lagi reaksinya. C6H6 tambah 15O per 2O2, 6CO2 tambah 3H2O. Ini delta H-nya untuk 1 mol adalah min 1584,745 kJ per mol. Nah, inilah reaksi utamanya. Lalu yang ditanyakan adalah ini delta HF0-nya dia. Karena delta HF0 ini ada. Ini unsur bebas ini O2 gini, delta HF0-nya 0. Jadi ini coret aja. Ingat ya, delta H itu untuk yang seperti ini adalah
total dari delta HF0 produk kanan kurang delta HF0 produk reaktan kiri. Delta hanya minus 1584,745. Ini delta hanya ya. Yang kanan kan kita punya 6 CO2. Kita anggap aja 6X lah. Oke. Nah, yang kanan masih ada H2O. Tambah, jangan lupa koefisien penting nih. 3 kali, nah H2O-nya berapa? H2O min 285,84. Oke, inilah yang di kanan. Dikurangin yang di kiri cuma punya si C6H6 min 2426,14. Karena yang O2 nya itu 0 ya. Nah ini bongkar lagi, berarti ini min 1584,745 sama dengan ini 6X min 3 kali 285,84 itu 857,52. Min ketemu min jadi plus ya. 2426,14. Atau kita kotak-katik berarti 6X sama dengan min 1584,745. Ya, berarti tambah 857,52 kurang 2426,14. Ribet ya angkanya ya. Tahu 6X sama dengan min 3153,365. X-nya berarti bagi 6 aja tuh. Saya dapat min 2525,56 kilojoule. Nggak ada jawabannya. Nggak ada yang cocok ya. Nanti boleh bantu cross check juga ya. Oke. Nggak apa-apa. Berbeda itu biasa. Nomor 10 diketahui persamaan termokimia sebagai berikut. Ada 3 persamaan termokimia di sini. Lalu kita diminta untuk menentukan perubahan entalpi dari pembakaran 1 mol C6H6. Kalau soal seperti ini berarti yang diminta dulu tulis ya. Kasih space. C6H6 dibakar plus O2 ya. Soal nomor berapa tadi ada ya reaksi ini ya. C-nya 6 kali 6. 6H-nya berarti kali 3. O-nya jadi 15/2. Delta H-nya ini berapa? Itu yang ditanyakan ya. Berdasarkan data 1, 2, 3 gitu. Nah, jadi kita harus mengkotak-katik 1, 2, 3 ini ya. Kumhes ya. Oke, nggak apa-apa. Saya mulai dari yang ketiga karena saya lihat paling gampang 3 ini C6H6. Sama-sama 1 mol, koefisien 1, tapi cuma beda posisi, 1 kanan, 1 kiri. Maka yang 3 saya balik. Jadi C6H6 menjadi 6C tambah 3H2. Jangan lupa pas kita balik tuh delta H-nya juga berubah tanda. Dari yang plus jadi minus. Oke, yang 3 beres. Baru kita mau 1 atau 2 terserah. Saya lihat 1 nih, ada C nih. Ada C, ada CO2. CO2 sama-sama di kanan dengan yang diminta, tapi yang diminta itu 6. Maka reaksi 1 kali 6. Kali semuanya ya, 6C tambah 6O2 menghasilkan 6CO2. Delta H-nya pun harus dikali 6. Min 2364 kilojoule. Tinggal data 2. Data 2 apa sih yang bisa kita lihat? Nah, ini H2O. Yang diminta kan 3 koefisiennya. Dia 1 kan? Kali 3. Tadi ini apa? Dibalik ya. Berarti 3H2 tambah 3/2O2 menghasilkan 3H2O. Jangan lupa lagi delta H-nya pun harus dikali 3. Oke, kita bisa coret yang sama di kanan dan kiri ya. Apalagi 3H2 boleh dicoret. Oke, 6CO2 turun, 3H2O turun, C6H6 turun. Ini 6 tambah 3/2 ini kan 1,5 ya, jadi 7,5. 15/2 itu kan 7,5. Kalau satu sisi ditambahkan.
Jadi intinya reaksinya udah pas setelah kita kotak-atik. Tinggal totalkan saja semua delta H-nya. Gitu ya. Saya dapat nih minus 3305 kilojoule. Opsinya yang tepat yang B. 11. Perhatikan diagram perubahan entalpi perubahan energi berikut. Oke, pernyataan yang tepat sesuai diagram tersebut adalah sebenarnya lihat aja tanda panahnya. Kalau naik itu dia reaksinya endotherm. Endotherm itu delta H-nya bertanda positif. Delta H-nya lebih besar dari 0. Lalu dari lingkungan menuju sistem. Atau bisa dikatakan ini menyerap. Apalagi kata-kata sepadannya ya. Menyerap membutuhkan gitu. Yang paling sering kata-katanya itu menyerap, membutuhkan ya. Oke, coba kita lihat yang A, reaksinya exotherm. Ini udah jelas opsinya salah ya. Lalu entalpi yang terlibat dalam reaksi tersebut adalah ini kan produk ya. Ini reaktan. Karena dia produk kurang reaktan. Jadi produk kurang reaktan pasti positif kurang negatif, atau lebih besar kurang lebih kecil pasti hasilnya plus. Atau kita bisa lihat tadi ini delta H-nya plus. Ini minus, salah ya. Nah yang C, pembentukan 2 mol HI. Nah kita bongkar dulu deh ini reaksinya. Reaksi itu kan setengah H2 tambah setengah I2 itu ya. Nggak ada I-nya. Menghasilkan HI. Dengan delta H itu kalau kita hitung selisihnya itu 26,5 kilojoule. Oke. Lalu kalau kita kali 2 berarti kan H2 tambah I2 menghasilkan 2HI. Maka delta H-nya pun ini plus ya, tinggal kita kali 2 jadi 53 kilojoule ya. Tapi lihat pembentukan 2 mol HI. Nah, ini benar kan pembentukan 2 mol itu koefisien 2 gitu ya. Menghasilkan 53. Ini datanya ini udah benar, tapi ini yang salah. Harusnya kan membutuhkan atau menyerap. Kita cek dulu deh yang D dan E. D, entalpi per reaksi H2I2 lebih besar daripada entalpi hasil reaksi. Udah jelas ya, I2 dan H2 itu di bawah. Persamaan termokimia dari diagram tersebut adalah setengah H2 tambah setengah I2 menghasilkan HI. Delta H-nya minus 53. Ini udah salah. Nah, jadi mau nggak mau nih C, tapi ini diganti kata-katanya. Karena nggak ada lagi yang tepat. Gitu ya. Positif itu membutuhkan menyerap, negatif itu melepaskan, menghasilkan gitu. Kata-kata sepadannya ya. Saya jawab ini yang C. Lanjut 12, persamaan termokimia pembakaran gas etilen C2H4 sebagai berikut. Dengan mengandaikan efisiensi kalor 70%, massa air pada suhu 20 derajat Celcius yang dapat diubah menjadi uap pada suhu 100 derajat Celcius dengan membakar 2,24 meter pangkat 3 keadaan STP. Gas C2H4-nya berapa banyak, berapa kilo? Kalor jenis air 1 kilokalori kilogram per Celcius. Kalor uap air 540 kilokalori per kilogram. Ini mungkin yang paling ribet nih ya. Nah ingat ya pada STP itu kan 22,4 liter per mol ya. Nah liter itu kan kita bisa ubah 22,4 liter itu desimeter kubik ya. Ke mol. Tapi tadi itu 2,24 meter kubik. Kita tinggal ubah nih. Jadi si C2H4-nya pada keadaan STP adalah 2,24 meter kubik. Kalau kita ubah ke desimeter kubik berarti kali 1000 ya. Nah, kita dari sini bisa dapat molnya. Volumenya per
per keadaan STP. Jadi 2240 desimeter pangkat 3 dibagi 22,4 desimeter pangkat 3 per mol. Jadi ini bisa coret gitu loh. Ya, maka tinggal ini jadinya molnya ini 100 loh. Gede ya. 100 mol. Nah, tapi kan kita asumsikan tadi efisiensi kalornya 70%. Ya, efisiensi kalor sama dengan 70%, berarti 70% dari 100 mol ini nanti yang kepakai. Atau 70 mol ini nanti yang kepakai. Itu maksudnya ya. Lalu apalagi nih? Coba kita bongkar dulu lah. Delta T-nya berarti kan 100 ke 20. 80. Oke, terus apa lagi? Nah, kalau lihat dari ini, dari reaksi 1 mol C2H4 yang dibakar itu menghasilkan delta H minus 337,2 kilokalori ya per mol. 1 molnya segitu. Jadi kita mau cek bagaimana kalau dia untuk 70 mol. Nah, berarti kalau 70 mol, ya berarti tinggal delta H-nya dikalikan 70, delta H yang satu tadi untuk 1 mol. Gede sekali ini pasti ya. Oke, ini saya dapat minus 23604 kilokalori. Oke. Lalu ingat bahwa untuk proses dari 20 derajat Celcius menjadi uap pada suhu derajat Celcius. Awalnya kan 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius pada keadaan sama-sama ini ya, sama-sama cair. Jadi dia kayak bisa dibilang dua proses. Proses kedua 100 derajat Celcius yang tadinya masih dalam cair, air, diubah ke sama-sama derajat Celcius tapi menjadi uap. Jadi kayak apa ya? Dua proses gitu ya. Makanya dikasih tahu di situ ada kalor uap air. Nah, jadi untuk mencari Q-nya kita pun punya dua ini ya, dua apa istilahnya ya? Dua rumus lah istilahnya tambahannya jadinya ya. Yang pertama M kali C kali delta T. Ini untuk yang sini tahapan ini. Karena tadi ada dua tahap, nah kita jumlahkan. Nah, untuk tahap ini kita bisa pakai massa dikali ininya ya, kalor uap air. Kalau dilihat tuh kan kalor uap airnya 540 kilokalori per kilogram ya, per massa gitu ya. Oke, jadi udah pas nih harusnya. Tinggal kita masukkan karena yang ditanyakan itu massanya. Q-nya, Q yang tadi 70% tadi. Dari 70% tadi ya. Jadi minus 23, nggak perlu pakai tanda ya kalau Q ya. 23604 sama dengan M kali C-nya, mana C-nya? C-nya ini yang satu ini ya. Kalor jenis air. Satuannya juga udah pas, aman. Delta T-nya tadi 80. Ini yang pertama. M tambah kalor uap kalor uap air ini tadi 540 ya. 23604 sama dengan ini kan jadinya 80 M ya. Tambah 540 M. Atau 23604 sama dengan 620 M. Berarti M-nya tinggal 23604 bagi 620. Saya dapat itu 38,07 kg lah masanya. Opsi yang tepat adalah yang C. Yuk lanjut soal nomor 13. Diketahui pembakaran gas asetilena atau etuna ini ya. C2H2 tambah O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Delta H-nya minus 2599 kJ. Besar kalor yang dilepaskan pada pembakaran 10 liter gas C2H2 dalam keadaan standar adalah berapa kilojoule? 0 derajat 1 atm ini kan keadaan STP ya. Nah, jadi kita bisa ubah 10 liter itu berapa mol gitu.
Jadi mol si C2H2 adalah bagikan volumenya dengan volume STP. Volume pada keadaan STP 22,4 ya. Atau ini dapatnya 0,446 mol si C2H2-nya. Lagi-lagi nih kita harus cek persamaan termokimianya reaksi ini. 2 mol C2H2 yang dibakar itu delta H-nya min 2599 kJ. Tanggung ya, dikit lagi 2600 ya. Kalau 1 mol C2H2-nya berapa? Ya berarti kan tinggal delta H2 mol dibagi 2 gitu kan. Jadi kita cari delta H untuk 1 mol. Min 1299,5 ini ya. Nah ini untuk satuannya. Yang ditanyakan untuk 0,046 mol. 0,046 mol C2H2 delta H-nya ya tinggal kalikan min 1299,5 kali 0,046. Sorry, ini bukan 046 ya. 0,446. 446. Oke. Nah, ini saya dapat minus 580-an, 579 something, hampir 580. Oke, lagi tidak ada jawaban yang cocok, saya mendekati B ya. Oke, mohon bantuannya lagi kalau mungkin perhitungan saya yang kurang tepat. Oke, 14 HOTS ya. Perhatikan diagram tingkat energi untuk reaksi A tambah B2 setimbang AB2. Pernyataan yang benar mengenai diagram tingkat energi tersebut adalah kalau tanda panahnya ke bawah, itu reaksinya adalah reaksi exotherm. Ya, karena produknya lebih di bawah daripada reaktannya, turun dia ya. Nah, exotherm itu delta H-nya bertanda negatif. Atau delta H lebih kecil dari 0. Nah, kalor bergerak dari sistem menuju lingkungan. Oke, nah tinggal kita cek yang ini, opsi-opsinya 14 ini. Yang A, endotherm jelas salah. Delta H reaksinya C ke A salah. A kurang C ya. Ya, yang produk yang bawah kurang yang di atas. Yang C penurunan suhu, kalau dia exo naik suhunya ya. Jadi panas gitu ya. Lalu reaksi tersebut merupakan reaksi penguraian AB2, tidak ya, ini pembentukan bukan penguraian. Yang E, reaksi tersebut berlangsung dengan melepas kalor ke lingkungan dari sistem ke lingkungan, iya pas, yang E yang tepat. Oke. 15. Diketahui data energi ikatan sebagai berikut. Ada data energinya. Yang ditanya delta H untuk reaksi ini. Tinggal bongkar aja. HCN, HC triple bond ya, dia ke N ya. 2 kali HH, CH3 itu C, ini H, ini H. Baru ada N dengan 2 buah H. Inilah apanya ya, strukturnya ya. Jadi kalau mencari untuk reaksi seperti ini, delta H-nya adalah total yang putus kiri, total yang terbentuk kanan. Jadi tinggal kiri kurang kanan. Nah, kita bongkar satu-satu yang di kiri. Yang di kiri kita punya H ke C atau C ke H ya. 412 C triple N 890. Lalu ada ini H ke H tapi kali 2 ya. 2HH 2 kali H ke H berapa? 436. Berarti ini 872 ya. Nah, total ini semua nih untuk yang kiri, untuk yang putus, ikatan yang putus. Ini adalah 2174 kilojoule ya. Ini total yang kiri. Nah, untuk ngitung yang kanan juga sama. Ini ada CH, CH, CH ada 3. 3 CH.
3 kali 412. 1236. Ada C ke N tapi yang single, hati-hati ya. 293. Ada apa lagi ya? Ada N ke H. Ada 2 buah. 2N ke H. N ke H-nya 390. 390 berarti 780 ya. Oke. Habis ya. Tinggal totalkan. 9 berarti ini kosong, berarti ini 3, 2. Udah, delta H-nya total kiri kurang kanan, total energi ikatan yang putus dikurangin total energi ikatan yang terbentuk. 9, berarti belakangnya ada 5, berarti ada 3 ya. Tinggal 1. Oke, jadi saya dapatnya minus 135. Opsi yang tepat adalah yang B. Terakhir, soal nomor 16 hot. LPG diasumsikan mengandung 60% gas etana C2H6. Massa molarnya 30 gram per mol. Delta HF C2H6-nya CO2 dan H2O berturut-turut 84,8, min 395,2, dan min 286,9. Kalor yang dilepaskan kalau pembakaran sempurna 250 gram gas LPG adalah sebesar berapa? Oke, jadi kita punya, ini saya ubah ya, delta HF C2H6 itu bertanda negatif ya. 4,8 ya. Nanti nggak ada jawabannya kalau positif. Delta HF0 si CO2 berarti tetap minus 395,2, dan delta HF0 H2O minus 286,9. Ini data-datanya ya. Nah, kita cek dulu si ini ya, si etananya C2H6-nya. Oke. Dia kan katanya 60% dari LPG-nya. Berarti kan 60/100 dari 250 gram. Gitu ya. Maka ini dapatnya adalah 150 gram. Jadi LPG si C2H6-nya, si etananya itu 150 gram saja. Dari LPG 250 gram. Nah, 150 gram ini berapa mol? Tadi massa, sekarang mol. Mol kan tinggal massa dibagi massa molarnya 30 dikasih tahu. Oke. Ini dapat berarti 5 ya. 5 mol lah si C2H6-nya. Oke. Lalu ingat kalau C2H6 dibakar ditambahkan O2, pembakarannya sempurna hasilnya CO2 plus H2O. Tinggal setarakan C-nya kali 2. H-nya berarti kali 3 ya. Berarti kanan O-nya 7, 7/2. Nah, untuk yang seperti ini kan delta H itu sama dengan total ya. Total dari delta HF0 yang kanan, yang produk, dikurang total delta HF0 reaktan yang kiri. Kecuali yang ini. Ini unsur bebas begini, delta HF0-nya 0. Jadi abaikan saja. Maka yang kanan kan kita punya, ini koefisien kepakai ya. 2 kali CO2 tuh berapa tadi? CO2-nya min 395,2. Tambah untuk H2O 3 kali min 286,9. Tutup yang kanan, kurang yang kiri. Yang kiri kan cuma si C2H6. Yang tadi saya ganti datanya ya jadi negatif ya. 84,8. Oke, berarti tinggal ini adalah saya dapat ini minus 1566,3 kilojoule untuk 1 molnya. Jadi ini adalah kalor yang dilepaskan untuk 1 mol C2H6 yang dibakar.
Pertanyaannya yang diminta adalah bagaimana kalau untuk 5 mol gitu. Ya, berarti untuk 5 mol ya tinggal 5 kali min 15566,3 min 7831,5 kilojoule lah jawabannya. Opsi yang tepat adalah yang D. Oke, untuk soal asesmen tengah semester ini termokimia itu 1 sampai soal nomor 16 ya. Nanti 17 sampai ke 30 itu pilihan berganda juga tapi laju reaksi. Saya akan lanjutkan itu di video berikutnya ya. Semoga yang termokimia ini bermanfaat ya, bisa membantu buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah perhitungan ya, terutama mohon bantu cross check juga. Saya cuma niat bantu saja ini ya. Oh ya, jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.